Pernah nggak lo sadar, ada orang yang nggak marah, nggak ribut, nggak debat. Tapi sekali dia diam, satu ruangan langsung kikuk. Orang-orang mulai gelisah, mulai ngechat, mulai nanya, gue salah apa? Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma narik diri. Dan anehnya, yang panik bukan dia. Yang panik semua orang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau lo yang kayak gitu? What? Gini ya, selama ini lo dikira orang baik, ramah, cepet bales chat, selalu ada, selalu ngerti. Tapi jujur aja, bukan karena lo kuat. Kadang karena lo takut ditinggal. Lo takut dibilang berubah. Takut dibilang egois. Takut dibilang, kok sekarang dingin sih? Makanya, tiap ada yang nyentil dikit, lo langsung bereaksi. Ada yang nyindir, lo jelasin. Ada yang marah, lo nenangin. Ada yang butuh, lo datang. Padahal dalam hati, lo capek. Capek tapi tetap iya. Capek tapi tetap jawab. Capek tapi tetap hadir. Dan tanpa sadar, lo lagi nyerahin kendali hidup lo ke reaksi orang lain. Realita pahit, tapi relate. Masalahnya bukan lo terlalu peduli. Masalahnya, lo terlalu tersedia. Selalu bisa dihubungi, selalu siap bantu. Selalu jadi tempat curhat. Selalu jadi orang baik. Dan tahu efeknya apa? Lo jadi tombol darurat emosi. Ditekan pas mereka butuh, ditinggal pas mereka udah lega. Lucunya, pas lo mulai jarang jawab, mulai jaga jarak, mulai diem. Yang ribut bukan lo, yang ribut mereka. Tuh kan, berubah. Kok sekarang gak kayak dulu? Lo kenapa sih? Bukan karena lo salah, tapi karena lo gak bisa dikontrol lagi. Kata orang pernah bilang, hal yang bikin kita kesal sama orang lain sebenarnya cermin dari diri mereka sendiri. Jadi pas lo diam, yang gelisah itu siapa? Yang kepikiran itu siapa? Yang butuh reaksi itu siapa? Bukan lo, tapi orang yang kehilangan akses ke lo. Karena jujur aja, banyak orang gak kehilangan lo. Mereka kehilangan manfaat dari lo. Diam itu bukan lemah. Diam itu bukan kalah. Diam itu hemat energi. Gak semua chat harus dibalas. Gak semua sindiran harus ditangkis. Gak semua drama pantas dapat panggung. Setiap kali lo maksa respon, lo buang energi. Setiap kali lo jelasin diri lo ke orang yang gak niat ngerti, lo bocorin diri lo sendiri. Makanya, lo capek terus. Bukan karena hidup berat, tapi karena lo gak pernah narik diri. Ketika lo mulai gak selalu ada, pas lo mulai selektif, milih kapan jawab, milih kapan hadir, milih kapan diam. Hidup lo berubah. Bukan jadi sepi, tapi jadi tenang. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan yang gak tulus. Dan lucunya, yang bertahan justru orang yang beneran peduli. Sisanya, pergi sambil nyebut lo berubah. Dan itu tanda lo naik level. Jadi sekarang gue tanya ke lo, berapa lama lagi lo mau capek demi orang yang gak pernah mikirin energi lo? Tulis di komentar, gue pilih damai. Kalau narasi ini kena, like, subscribe, dan komen. Karena konten kayak gini bukan buat semua orang, tapi buat lo yang udah capek jadi selalu ada.